Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti ingin hidupnya dimudahkan, urusannya lancar, rezekinya cukup, keluarganya damai, dan hatinya tenang. Namun seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Urusan terasa berat, jalan terasa buntu, dan doa seolah tak kunjung diijabah. Dalam keadaan seperti itu, muncul pertanyaan dalam hati. Apa yang harus aku lakukan agar Allah memudahkan semua urusanku? Jawabannya telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Tolaq ayat 4. Subhanallah, ternyata kunci utama agar semua urusan dimudahkan Allah adalah takwa. Takwa bukan sekedar rasa takut, tapi kesadaran penuh bahwa setiap langkah hidup ini diawasi oleh Allah. Takwa membuat seseorang berhati-hati dalam berbicara, jujur dalam bekerja, sabar dalam ujian, dan ikhlas dalam beribadah. Ketika takwa tumbuh dalam hati, Allah sendiri yang akan turun tangan mengatur urusan hambanya. Bahkan, ketika semua pintu terlihat tertutup, Allah bisa membuka jalan yang tak pernah kita duga. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau berada di hadapan laut yang luas, sementara di belakang ada pasukan Fir'aun yang siap membunuh. Secara logika, tidak ada jalan keluar. Namun, Nabi Musa tidak panik. Ia tetap bertakwa dan yakin pada pertolongan Allah. Beliau berkata dengan penuh keyakinan, Qala kalla, inna ma'ya rabbi sayahdini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Dan saat keyakinan itu memenuhi hatinya, Allah perintahkan laut untuk terbelah. Jalan keluar yang mustahil pun terbuka. Inilah buah dari ketakwaan dan tawakal. Ketika hati benar-benar bergantung kepada Allah, maka laut pun bisa menjadi jembatan keselamatan. Begitu pula dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, dan gelapnya perut ikan. Tak ada satu manusia pun yang bisa menolongnya. Namun, di tengah kesunyian itu, beliau tidak berhenti berzikir dan berdoa. Dari kedalaman laut, beliau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan berucap, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa yang keluar dari hati yang tunduk itu menembus seluruh lapisan kegelapan, dan dengan izin Allah, ikan itu pun memuntahkan Nabi Yunus ke daratan dalam keadaan selamat. Itulah kekuatan doa orang yang bertakwa. Bahkan di tempat paling mustahil pun, Allah mampu memberi jalan keluar. Rasulullah SAW juga menjadi teladan terbesar dalam hal takwa dan tawakal. Beliau pernah menghadapi cobaan yang begitu berat, dihina, dicaci, diusir dari tanah kelahiran, bahkan nyawa beliau terancam. Namun tidak sekalipun beliau berputus asa. Dalam setiap kesulitan, beliau selalu menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ketika beliau bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, pasukan Quraisy sudah sangat dekat. Abu Bakar merasa takut. Namun Rasulullah dengan tenang berkata, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ucapan itu bukan sekedar penghiburan, tapi keyakinan penuh bahwa siapa yang dekat dengan Allah tidak akan pernah sendirian. Dan benar saja, Allah lindungi mereka berdua hingga akhirnya Islam berjaya. Saudaraku, inilah rahasia besar.
Takwa dan tawakal tidak hanya mendatangkan kemudahan, tapi juga keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Berarti takwa bukan hanya membuat urusan ringan, tapi juga membuka pintu rizki, kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dari segala arah. Namun, bagaimana menumbuhkan takwa dalam diri kita agar Allah memudahkan segala urusan? Mulailah dengan menjaga salat, karena salat itu tiang pengingat bahwa kita hidup di bawah pengawasan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian perbanyaklah bersyukur. Orang yang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jauhilah dosa dan maksiat, karena dosa membuat hidup terasa sempit dan rezeki tersendat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba dihalangi dari rezekinya karena dosa yang ia perbuat." Riwayat Ahmad. Dan terakhir, perbanyaklah istighfar. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum midrara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu. Quran Surat Nuh ayat 10-11. Setiap istighfar yang tulus adalah langkah menuju kemudahan. Karena dengan istighfar, hati menjadi tenang dan Allah bukakan jalan yang selama ini tertutup. Saudaraku, jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang belum sungguh-sungguh bertakwa. Mungkin Allah sedang menunggu kita untuk lebih jujur, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepadanya. Karena saat takwa tumbuh di hati, maka setiap urusan akan dimudahkan, setiap beban akan diringankan, dan setiap doa akan dijawab pada waktu terbaiknya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa, agar Allah memudahkan setiap urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan menjaga hati kita dalam ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.